Selamat pagi, ini VT 337. Perkembangan terakhir itu, kemarin itu untuk pertama kali dalam sejarah, keputusan Panglima TNI untuk mutasi Pangkogap Wilhan I itu batal. Kita bahas soal ini. Ya, sebetulnya manajemen yang paling sempurna itu adalah militer, karena sebelum adanya ilmu manajemen itu adanya ilmu perang. Jadi ilmu pengelolaan manajemen organisasi itu yang tertua adalah militer. Nah, ciri khas militer itu bagusnya apa? Adalah otoritas. Jadi misalnya gini ya, Pangkogap Wilhan itu kan di bawah otoritas Panglima TNI ya, gitu loh. Nah, tapi di atas Panglima TNI itu apa? Gitu, ada Presiden Prabowo. Nah, di atas Presiden itu apa? Gitu loh. Jadi kira-kira gini deh ya. Oke, ketika Panglima TNI itu memutasi Pangkogap Wilhan, itu adalah otoritas Panglima TNI. Ya, tapi di atas Panglima itu ada keputusan Presiden. Kalau seandainya Panglima ini ikutin keputusan Presiden, dia bisa mengkoreksi. Nah, kenapa timbulnya koreksi ini? Karena ada otoritas di atas Presiden. Itu loh. Itu yang menjadi penentu. Maksudnya begini ya. Kabinet kita itu adalah separuh adalah kabinet Jokowi. Ya. Nah, Jokowi ini sedang ditegur oleh otoritas World Bank karena apa? Karena utangnya double-double. Nah, otoritas World Bank itu di atas dari otoritas Presiden. Artinya apa? Artinya kalau seandainya Presiden ini melanggar undang-undang, dia bisa dipidana. Itu loh intinya otoritas. Nah, Pangkogap Wilhan itu kebetulan adalah anaknya pahlawan Trisutrisno. Ya. Nah, Pak Trisutrisno itu sedang bertentangan dengan Jokowi. Artinya, Pak Tri itu menuntut 3 hal, yaitu yang mirip dengan Tritura waktu itu, ya, makzulkan Jokowi atau bubarkan geng Jokowi sehingga reshuffle kabinet orang-orangnya Jokowi dan turunkan Gibran. Itu mirip dengan Tritura. Waktu itu kan Tritura kan bubarkan PKI, ya, turunkan menteri-menteri PKI dan turunkan harga. Jadi tuntutannya 3. Nah, itu mirip dengan tuntutan dari Trisutrisno. Itu seiring dengan tuntutan dari World Bank. Otoritasnya lebih tinggi. Kalau seandainya pemerintah itu bermuka dua, ya, artinya kadang pemerintah itu ikut World Bank, tapi ketika ada mutasi-mutasi pejabat, mereka ikut pro Jokowi. Itu sikap mendua yang sangat buruk. Itu disebut sikap hipokrit. Artinya apa? Ketika negara ini ditegur oleh World Bank, itu ngomong nggih, iya, tapi orang kepanggih. Di belakangnya dia sikat anaknya Trisutrisno. Itu sifat yang sangat buruk itu. Sifat mendua, sifat hipokrit, sifat lain yang diucapkan dengan lain dengan yang dilakukan. Itu kita udah mengalami penderitaannya gara-gara Jokowi bersikap hipokrit. Itu satu. Kedua, masyarakat itu nggak bisa disamaratakan. Ya, kita punya
pahlawan-pahlawan. Contohnya nih, Pak Kasat. Itu adalah cucunya TB Simatupang. Jadi mertuanya Pak Kasat, ya. Pak Kasat kan warga Simanjuntak ya. Tapi mertuanya, ibu mertuanya, itu marga Simatupang. Dan itu adalah keponakan dari TB Simatupang. Jadi, Maruli ini menantu cucu dari Pak TB Simatupang. Pak TB Simatupang itu adalah kasat pertama di Indonesia. Beliau tuh jenderal yang paling senior di Indonesia. Nah, Pak Panggoga Wilhan itu adalah putranya pahlawan Trisutrisno. Beliau adalah Wapres. Beliau adalah Panglima ABRI. Beliau kasat. Sama dengan Pak TB Simatupang. Orang-orang ini adalah bibit bobot bebet dari sejarah Indonesia. Kalau ingin tahu apa yang terjadi dengan Pak TB Simatupang, yang tahu ya cucunya, anak cucunya. Pak Luhut Panjaitan itu adalah ponakan mantu dari Pak TB Simatupang. Sehingga kita menghormati pahlawan. Karena kalau dalam keadaan genting, yang bisa menasihati presiden itu adalah orang-orang besar, yaitu pahlawan. Orang-orang yang dituakan. Kalau ingin tahu masa depan Indonesia, apakah masa depan Indonesia ini mau ikut Jokowi atau ikut World Bank? Kalau ingin tahu, itu tanyakan kepada sejarah, kepada para pahlawan pendiri. Dulu tuh apa yang terjadi pada waktu Soeharto? Soeharto itu bisa maju makmur, bisa nyetak duit, bisa perang. Sekarang kan enggak, gara-gara kita itu salah arah di sini loh. Ini arahnya keliru ini. Nah kalau nggak mau dikoreksi, lalu kita terus hipokrit, bersikap mendua. Kita mau nanya tentang masa depan itu sama siapa?